Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, brother and sister, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Nah teman-teman, kali ini aku mau reaction video ini mengenai sejarah ya, tentunya sejarah Aceh. Karena memang channel ini banyak reaction video ngebahas tentang Aceh, baik itu sejarah, budaya, musik, film, dan hal-hal menarik lainnya. Nah kali ini aku mau ajak lagi nih kalian untuk belajar mengenal sejarah Aceh, dan ini menarik teman-teman ya, dan aku juga baru tahu nih beneran ya faktanya, ternyata teman-teman ya ada namanya Syekh Abdullah Kanaan, seorang ulama Palestina yang rupanya merupakan pendiri kerajaan Aceh Darussalam dan juga yang pertama kali membawa bibit lada ke Aceh teman-teman ya. Jadi beliau ini ya, Syekh Abdullah Kanaan ini itu datang ke Aceh pada tahun 576 Hijriah atau 1180 Masehi ini teman-teman ya. Jadi ini gimana teman-teman untuk kisah selengkapnya ya, untuk kita ketahui teman-teman ya. Langsung aja ini kita tonton videonya. Gimana reaction aku dan gimana reaction kalian? Check it out. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan menjadi besar seperti channel-channel lainnya ya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa aku ingetin untuk kalian terus mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya. Jangan lupa juga untuk donasinya. Oke teman-teman, langsung aja nih kita mulai videonya. Let's play. Oke, ini ya. Ini dari channelnya namanya Sejarawan Muda. Teman-teman silahkan subscribe kalau aku udah ya. Ini ya, Sejarawan Muda. Oke, kita dengar ya. Oke. Oh, ini ya. Masya Allah tabarakallah. Syekh Abdullah Kanaan. Kanaan. Jadi ini asal Palestina, teman-teman ya. Ini ya Allah. Perlu penting teman-teman untuk kita ketahui ya sejarah ya. Makam Syekh. Oh, ini makamnya ya. Hai sahabat Sejarawan Muda, Assalamualaikum. Hai. Kali ini kita akan membahas seorang ulama yang berasal dari negeri Kanaan, Palestina, dan beliau hijrah ke Aceh, yaitu Syekh Abdullah Kanaan atau yang lebih dikenal dengan Tunku di Lampeneun. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa pula tekan tanda loncengnya supaya kalian mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke, siap bang. Syekh Abdullah Kanaan adalah seorang ulama asal negeri Kanaan, Palestina yang mula-mula menyiarkan agama Islam ke Aceh Besar. Ia datang ke Aceh Besar bersama dengan Merah Johan pada tahun 576 Hijriah atau 1180 Masehi. Ia merupakan ahli pertanian yang pertama kali membawa bibit lada ke Aceh. Namanya dalam masyarakat Aceh dikenal dengan Tunku Syik Lampeneun, dan kampung yang didiaminya dinamakan dengan Kampung Lampeneun yang sekarang termasuk dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah. Pada hari Kamis, tanggal 27 Rajab tahun 570 Hijriah atau 1180 Masehi, prajurit pilihan kerajaan Islam Perlak diberangkatkan ke Bandar Lamuri, dipimpin langsung oleh Syekh Abdullah Kanaan sebagai panglima, dan juga muridnya yaitu Merah Johan, putra Sultan Kerajaan Linga, sebagai wakil panglima. Pasukan itu diberi nama dengan nama Syiahudan. Anggotanya berjumlah 400 prajurit dan 100 perwira. Di antaranya 75 prajurit wanita. Pada hari keberangkatan itu diselenggarakan upacara khidmat di mana Makdum Alaidin Malik Muhammad Shah menyampaikan amanah yang intinya supaya anggota pasukan Syiahudan tetap taat kepada Allah dan Rasulnya serta berbuat baik kepada manusia dan makhluk lainnya, dan tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah kecuali bila diserang. Tuh teman-teman ya. Ekspedisi militer yang dilakukan oleh Syekh Abdullah Kanaan itu ternyata sempat menimbulkan kekhawatiran dari pembesar kerajaan Buddha Indra Purba. Mereka takut ekspedisi militer Syekh Abdullah Kanaan dan Merah Johan itu bertujuan untuk memaksa penghuni kerajaan untuk memeluk Islam.
Namun kekhawatiran itu berkurang sekembalinya utusan Maharaja Indra Purba dari Kerajaan Islam Perlak seraya mengklarifikasi bahawa ekspedisi militer Syekh Abdullah Khan ekspedisi yang tidak mengancam dan damai. Tanpa disangka, kehadiran Angkatan Syiahudan ternyata melahirkan kesan yang teramat dalam di kalangan para pembesar kerajaan Buddha Indra Purba. Sebab kehadiran mereka benar-benar menjunjung hak asasi masyarakat dan membantu pembangunan kerajaan Indra Purba. Tuh teman-teman ya. 2 tahun kemudian diselenggarakan musyawarah besar di Istana Kerajaan Indra Purba di Bandar Lamuri. Sekitar 1,000 orang ikut hadir yang merupakan perwakilan dari kerajaan Sedu, Indra Purwa, Indra Patra, Indra Puri, Indra Purba dan sejumlah tokoh peninjau dari kerajaan Islam Perlak, kerajaan Islam Benua, kerajaan Islam Linga dan kerajaan Islam Samudra Pasai. Setelah Maharaja Indra Purba membuka dan memberi amanah kepada peserta musyawarah, Syekh Abdullah Khan menyampaikan pidato politik beliau menguraikan dasar-dasar dan bentuk pemerintahan sesuai masyarakat dan hubungan manusia menurut Islam. Beliau menandaskan bahawa Al-Quran menjadi pedoman hidup manusia dan aturan dasar kerajaan. Maka dunia akan menjadi surga di mana keadilan, kebenaran, persaudaraan dan kasih sayang, persamaan dan kebebasan menjadi raja. Syekh Abdullah Khan menyarankan agar kerajaan Indra Purba, kerajaan Indra Purwa, kerajaan Indra Patra, kerajaan Indra Puri dan kerajaan Sedu dilebur menjadi kerajaan Islam seperti meleburnya kerajaan Islam Perlak, kerajaan Islam Linga dan kerajaan Islam Samudra Pasai. Dia juga memperkirakan bahawa pada masanya kelak maka kerajaan Samudra dan kerajaan Indrajaya akan menyatu diri ke dalam kerajaan besar yang akan segera dibentuk. Syekh Abdullah Khan mengusulkan agar kerajaan Islam yang bersatu diberi nama Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam musyawarah tersebut juga tercapai kesepakatan di antaranya: 1. Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Patra, Kerajaan Puri, Kerajaan Sedu dilebur diberi nama Kerajaan Aceh Darussalam. 2. Dasar Kerajaan Nangro Aceh Darussalam adalah Islam. 3. Ibu kota Kerajaan Aceh Darussalam dibangun di sebelah Kurung Naga, arah hulu Kuala Naga yang tujuannya untuk mengenang pertempuran sengit antara Kerajaan Indra Purba yang dipimpin oleh Murah Johan melawan Kerajaan Sedu yang dipimpin oleh Laksmana Maharani Nian Nio. Ibu kota baru diberi nama Kota Banda Aceh Darussalam yang berarti Pelabuhan Aceh Darussalam. 4. Melantik Pangeran Murah Johan menjadi Sultan pertama Kerajaan Nangro Aceh Darussalam dengan gelar Sultan Alaidin Johan Shah. Jadi sahabat sejarawan muda, Syekh Abdullah Khan lah pendiri kerajaan Nangro Aceh Darussalam dan beliaulah yang menamai negeri Aceh dengan nama Aceh Darussalam. Saat ini di makamnya sudah didirikan bangunan dan sering dikunjungi oleh masyarakat untuk melepaskan nazar. Jadi sahabat sejarawan muda, hanya ini yang dapat kita uraikan tentang sosok Syekh Abdullah Khan, sang pembawa bibit lada ke Aceh dan sang pendiri negara kerajaan Nangro Aceh Darussalam. Apabila ada kekurangan dan kejanggalan, mohon dikritik di kolom komentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini udah selesai videonya. Jadi begitulah teman-teman sejarahnya ya. Bagaimana Syekh Abdullah Khan tadi teman-teman datang ke Aceh ya. Dan bahkan ya, itulah tadi teman-teman ya, akhlak ya. Ibaratnya menjunjung tinggi akhlak ya. Beliau walaupun istilahnya
punya misi ya, punya kekuatan, tapi teman-teman saat singgah ke suatu daerah yang pada saat itu kayak di Indra Purba tadi kan mayoritasnya kan Buddha ya, kerajaan Buddha ya ininya ya. Cuman beliau datang dengan damai gitu teman-teman, dengan damai. Yang awalnya tadi pembesar di Indra Purba berprasangka buruk, tapi ternyata prasangkanya tidak benar ya. Yang dikira mau nyerang, mau mungkin memaksa untuk masuk Islam ya seluruh orang di Indra Purba, ternyata tidak begitu ya. Tapi si Abdullah Kanaan dengan damai gitu teman-temannya, dengan istilahnya ya akhlak, menjunjung tinggi akhlak gitu ya teman-teman. Jadi malah tadi akhirnya jadi kerajaan Indra Purba dan ada 3 kerajaan lainnya lagi ya, 4 kerajaan tadi bersatu malahan atas usulan dari si Abdullah Kanaan menjadi kerajaan Islam teman-temannya, menjadi tadi kerajaan Aceh Darussalam ya, kerajaan Aceh Darussalam teman-teman. Jadi inilah teman-teman yang perlu ya kita kita ketahui, tentunya kita ketahui, dan kita juga harus tahu nih dari mana sih asal muasalnya nih tentang hal-hal besar di negeri kita teman-temannya. Ternyata hal-hal besar ya karena masuknya Islam ke Indonesia pun ya itu adalah hal yang besar teman-temannya, yang ya sesuatu hal ya cahaya gitu ya. Islam itu cahaya teman-temannya, sebagaimana pada saat di Arab di zaman jahiliyah ya datangnya Islam itu benar-benar menjadi cahaya teman-teman, berubah kehidupan. Dan begitulah juga masuk ke negeri kita ini teman-teman, yang dibawa oleh juga Syekh Abdullah Kanaan teman-teman dari Palestina. Nah makanya itu kita tidak boleh lupa teman-temannya, kita tidak boleh lupa. Memang segala hal itu sesuatunya atas izin Allah, atas kehendak Allah ya, atas takdir Allah. Cuman kita memang sebagai manusia, sebagai makhluk hidup ya, sebagai makhluk Allah ya, kita tidak boleh juga melupakan untuk jasa-jasa seseorang gitu ya. Terutama ini juga apalagi dari Palestina nih, jadi dari orang asal Palestina ya, seorang ulama teman-temannya, apalagi yang membawa Islam ya melalui Aceh, dan juga membawa bibit lada teman-teman. Yang bibit lada itu sendiri ladanya harganya mahal loh per kilo ya, mahal teman-teman harganya. Jadi saat ini Palestina yang sedang dalam penjajahan teman-teman, penjajahan, dalam duka teman-teman, kita harus mensupport karena Palestina itu ya dari yang kita ketahui, dari yang sejarah yang memang ada teman-teman, kenyataannya faktanya tanah Palestina itu dia diwakafkan kepada kita umat Islam teman-teman, kita umat Islam, dan kita penting untuk menjaga Al-Aqsa teman-teman ya, penting untuk menjaga Al-Aqsa karena itu bukan hanya merupakan tanggung jawab dari warga atau orang-orang di Palestina, tapi juga tanggung jawab kita sebagai orang Islam teman-teman. Jadi mereka itu mewakili kita di Palestina ya untuk menjaga. Nah kita juga orang Islam yang di seluruh dunia ini, termasuk kita di Indonesia, untuk terus mensupport Palestina, memberikan bantuan dan juga doa teman-teman ya. Dan pokoknya kita berharap hal-hal yang baik ke depannya terjadi, damai ya seluruh negeri di dunia ini ya. Oke teman-teman, untuk lebih kurangnya aku mohon maaf teman-teman jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan inilah tadi kisahnya Syekh Abdullah Kanaan, seorang ulama Palestina pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Semoga menambah wawasan untuk kalian dan juga menginspirasi kalian teman-teman. Terima kasih banyak ya udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.